Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Ja'alana Allahu wa iyyakum min ahlil khairi wa sa'adah fid dini wad dunya wal akhirah. Amin. Allahumma amin. Sahabat yang saya cintai dimanapun Anda berada, ini ada tulisan Kiai Haji Imaduddin terbaru yang diunggah pada hari Rabu tanggal 17 Mei tahun 2023. Hari ini berarti ya. Di sini beliau tegas sekali menjawab semua sanggahan yang ditujukan kepada beliau. Bahkan saya perhatikan sanggahan-sanggahan yang bernuansa keluar dari konteks fokus pembahasan beliau. Nah, di sini di tulisan ini beliau arahkan pelan-pelan agar fokus kembali ke pokok persoalan yang diangkat oleh beliau, yaitu mengenai Ubaidillah keturunan dari Sayyid Ahmad bin Isa atau bukan. Ini tulisan beliau dikasih judul Nasab Habib Ba'alawi seperti malam likuran. Sebelumnya saya sampaikan kepada sahabat ya, mari kita simak tulisan beliau ini dengan tenang ya, dengan santai, netral, jangan ada ujaran kebencian, karena ini tulisan yang penuh dengan kajian ilmu. Kalau misalnya nggak sepakat, ya sangat boleh sekali ya untuk membantah, tetapi ya dengan argumen. Fokus ke persoalan begitu ya, jangan melebar kemana-mana. Di sini beliau memulai dengan tulisan, para habaib sering mengungkapkan narasi bahwa nasab para Habib Ba'alawi sudah terang benderang bagaikan matahari di siang hari. Jika di siang hari, dalam keadaan matahari terang benderang, ada orang yang tidak bisa melihat, maka ia hanya ada dua kemungkinan. Kalau tidak ia buta, maka ia sedang sakit mata. Ini kok kayak Habib yang kemarin sudah saya unggah itu yang sudah saya tanggapi ya sahabat ya. Ini judulnya. Kemudian kita lanjut. Bagi penulis, nasab para Habib Ba'alawi bagaikan gurun Sahara di malam likuran. Tiada bulan, tiada bintang. Jika ada yang menyatakan ia terang benderang, maka hanya ada dua kemungkinan. Kalau ia tidak sedang bermimpi melihat matahari, maka ia bagaikan katak dalam tempurung yang diletakkan di dalamnya lampu 150 watt. Ya, jadi kalau mengandai-andai ya dibalas dengan andai-andai lah begitu ya. Lalu nasab Ba'alawi terputus periwayatannya selama 550 tahun. Ini fakta. Artinya, sejak Ahmad bin Isa wafat, baru setelah 550 tahun ada penyebutan bahwa Ahmad bin Isa mempunyai anak bernama Ubaidillah. Ini kemarin narasi saya agak mirip ya dengan ini yang disampaikan oleh beliau. Kemudian ulama-ulama nasab sebelumnya tidak ada yang menyebut nama Ubaidillah sebagai anak Ahmad. Penyebutan Ubaidillah sebagai anak Ahmad setelah 505 tahun itu pun setelah diteliti ternyata bermasalah karena nama Ubaidillah disebut sebagai anak Ahmad bin Isa dapat dikatakan hanya ditulis oleh keluarga dan orang yang ada kaitan dengan Ba'alawi saja, baik kolega maupun murid. Kemudian di bawah ini penulis tunjukkan beberapa contoh ulama-ulama yang menyebut Ubaidillah sebagai anak Ahmad bin Isa yang mereka mempunyai hubungan emosional dengan klan Ba'alawi. Ini yang pertama ada Habib Ali Al-Sakron. Nama Ubaidillah sebagai anak Ahmad pertama ditulis oleh Habib Ali Al-Sakron, wafat pada tahun 895 Hijriyah. Ia adalah keturunan langsung dari Ubaidillah. Silsilah lengkapnya adalah Ali bin Abu Bakar bin Abdurrahman bin Muhammad Maula Dawilah bin Ali bin Alwi bin Muhammad Faqih Muqaddam bin Ali bin Muhammad Sohib Mirbat bin Ali Khaliq Kisam bin Alwi bin Muhammad bin Alwi bin Ubaidillah. Habib Ali As-Sakron berasumsi bahwa nama Abdullah bin Ahmad yang disebut dalam kitab Al-Jundi wafat pada tahun 730 Hijriah adalah nama yang sama dengan leluhurnya yang bernama Ubaid bin Ahmad. Lalu kemudian Syekh Yusuf An-Nabhani, salah seorang yang menyebut nasab Ba'alawi adalah Syekh Yusuf An-Nabhani, wafat pada tahun 1350 Hijriah. Ia bukan keluarga Ba'alawi. Penyebutan oleh An-Nabhani ini banyak dinukil oleh pembela nasab Ba'alawi sebagai salah satu hujah ketersambungan nasab Ba'alawi. Ia sufi yang juga seorang qadhi. Dalam kitabnya Riyadul Jannah fi Adhkaril Quran was Sunnah, ia memuji nasab Ba'alawi. Yang harus dicari tahu adalah kenapa ia memuji. Apakah ia memuji setelah melakukan penelitian dan pengkajian yang detail tentang nasab Ba'alawi atau karena hal lain. Nah, ini
perlu ya memang dalam pandangan beliau. Misal karena ia punya guru, teman atau kolega dari Ba'alawi. Lalu setelah penulis telaah, ternyata ia memuji nasab Ba'alawi bukan karena ia telah meneliti nasab tersebut, tetapi karena ia bergaul dengan sebagian mereka yang penuh akhlak mulia. Selain itu, ia menemukan dari kitab-kitab karya Ba'alawi yang menurutnya penuh dengan huda, ya petunjuk begitu ya. Di samping itu, ia saling berkirim surat dengan mereka dan mendapat balasan dengan bahasa yang penuh kelembutan dan ketawaduan. Jadi ia memuji nasab Ba'alawi bukan karena penelitiannya, tetapi dari hal lain selain itu. Maksudnya bukan karena mandang nasab, tetapi memang menghormati sebagai orang yang alim, sebagai orang yang berakhlak, kan seperti itu. Ya kira-kira begitulah. Kemudian dapat ditambahkan pula bahwa ia mendapatkan banyak referensi untuk kitab yang ditulisnya tersebut. Dari koleganya yang seorang ulama Ba'alawi, ia bernama Habib Zainal Abidin Jamalul Lail. Habib tersebut meminjamkan 2 buah kitab karya kakeknya yang berjudul Rohatul Arwah Bidzikril Fattah dan hasyiahnya. Jika Syekh Yusuf An-Nabhani berkesimpulan bahwa nasab Ba'alawi adalah sahih, dilihat dari akhlak para Ba'alawi yang baik, maka demikian pula sebaiknya tidak bisa disalahkan jika ada orang yang menyatakan nasab Ba'alawi batil karena ia berjumpa dengan kalangan Ba'alawi yang akhlaknya tidak baik, walau tanpa penelitian. Lalu maka penulis berkesimpulan, yang dinyatakan oleh Syekh Yusuf An-Nabhani tentang sahihnya nasab Ba'alawi tersebut termasuk dalam bab husnudzon saja. Kepada yang ada waktu untuk menelaah, silahkan menelaah kitab Syekh Yusuf An-Nabhani, Riyadul Jannah fi Adhkaril Quran was Sunnah halaman 23 sampai halaman 24. Ditambah dalam biografinya, ia disebut mempunyai 2 guru dari klan Ba'alawi, yaitu Habib Ahmad bin Hasan Al-Attas dan Habib Hasan bin Muhammad Al-Habsyi. Lalu kemudian ada Imam Ibnu Hajar Al-Haytami, sahabat. Imam Ibnu Hajar Al-Haytami dikatakan menyebut silsilah Ba'alawi sampai kepada Rasulullah. Benarkah? Dalam kitabnya Sabat Ibnu Hajar Al-Haytami, Ibnu Hajar menyebutkan sanad Lubsul Khirqah, yaitu tanda ijazah dalam tarikat dengan menyamatkan semacam kain kepada seorang murid. Ibnu Hajar Al-Haytami menjelaskan bahwa salah satu sanad dalam Lubul Khirqah yang dimilikinya adalah dari Imam Abu Bakar Al-Idrus, di mana sanad itu bertaut kepada Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, Al-Rifai, As-Suhrawardi, dan lain-lain. Di dalam kitab itu pula, Ibnu Hajar mengutip perkataan Abu Bakar Al-Idrus bahwa ia memiliki sanad Lubul Khirqah yang menyambung kepada Rasul melalui ayahnya, terus ke kakeknya sampai kepada Rasul. Ini bisa dilihat kitab Al-Sabat Ibnu Hajar Al-Haytami halaman 212 sampai halaman 213. Jadi bukan Ibnu Hajar menetapkan bahwa nasab Ba'alawi tersambung ke Nabi Muhammad SAW, tetapi ia hanya mengutip ucapan Syekh Abu Bakar Al-Idrus. Nah ini juga membantah ya, kemarin itu kan ada rame lah mengenai membandingkan antara Ibnu Hajar Al-Haytami atau Kiai Haji Maduddin. Nah kan dipersandingkan, ini beliau menjawab. Lalu kemudian di sini beliau menyebut Murtadho Az-Zabidi. Salah satu andalan pembela nasab Ba'alawi adalah kitab Ar-Raudul Jali yang dikarang oleh Syekh Murtadho Az-Zabidi. Dikatakan bahwa seorang ulama besar pengarang kitab Syarah Ihya Ulumuddin telah menetapkan nasab Ba'alawi tersambung kepada Nabi Muhammad SAW. Benarkah? Syekh Murtadho Az-Zabidi mengarang kitab Ar-Raudul Jali atas perintah gurunya yang bernama Habib Mustafa bin Abdurrahman Al-Idrus. Ini bisa dilihat di Ar-Raudul Jali halaman 13. Ketika ia diperintahkan itu, ia masih berumur 20 tahun. Nah ini keterangan ini bisa dilihat di halaman 12 di kitab yang sama ya. Dikatakan oleh muhakkik Syekh Arif Abdul Ghani bahwa ketika itu Habib Al-Idrus tersebut datang menemui Az-Zabidi di Taif tahun 1166 Hijriah dan tinggal di sana selama 6 bulan. Ini bisa dilihat di halaman 16. Ini kitabnya sama tadi ya, Ar-Raudul Jali. Kemudian dari situ kita dapat menyimpulkan bahwa penulisan nasab itu sejatinya adalah pesanan gurunya dan bahan-bahan penulisan tentang Ba'alawi pun kemungkinan besar berasal dari riwayat gurunya tersebut.
Jadi, hujah bahwa seorang ulama besar bernama Az-Zabidi mengesahkan nasab Ba'alawi pun menjadi rancu. Apakah benar bahwa Az-Zabidi menulis sesuai keilmuannya pada saat itu atau sesuai data yang disiapkan gurunya tersebut? Lalu kemudian di sini beliau menyebut Syekh Mahdi Ar-Rojai. Syekh Mahdi Ar-Rojai, ulama kontemporer, adalah salah satu ulama yang menulis nama Ubaidillah sebagai anak Ahmad bin Isa. Dalam kitabnya Al-Muqibun, ia menulis bahwa anak Ahmad bin Isa berjumlah 4 orang, yaitu Muhammad, Ali, Husain, dan Ubaidillah. Bahkan, beberapa hari lalu ia sampai mengirimkan selembar surat yang menyatakan nasab Ba'alawi tersambung kepada Ahmad bin Isa. Siapa beliau? Beliau adalah ulama nasab yang bekerja di yayasan nasab yang didirikan oleh Syekh Al-Mar'ashi An-Najafi, wafat pada tahun 1411 Hijriah. Penulis meneliti dari mana ia mencantumkan nama Ubaidillah sebagai anak Ahmad bin Isa. Karena dalam kitabnya Al-Muqibun, ia tidak menjelaskan dari mana pengambilannya. Setelah penulis teliti, maka penulis mendapatkan titik terang bahwa Syekh Mahdi Ar-Rojai mendapatkan nama Ubaidillah ini dari catatan Syekh Al-Mar'ashi sendiri, yaitu pendiri yayasan di mana ia bekerja. Catatan itu terdapat dalam footnote kitab tersebut, Tahdhibu Hadzaikil Alqab, karya Al-Amili, wafat pada tahun 1138 Hijriah, yang ditahqiq oleh Syekh Mahdi Ar-Rojai. Dalam kitab-kitab itu, nama Ahmad disebut tidak mempunyai anak bernama Ubaidillah. Namun pentahqiq Syekh Mahdi Al-Rojai membuat footnote bahwa Syekh Al-Mar'ashi mencatat bahwa Ahmad mempunyai anak bernama Ubaidillah. Lalu siapa Syekh Al-Mar'ashi? Kalau kita melihat tulisan-tulisan beliau ini, tentu beliau sangat banyak sekali membaca ya. Dan semua yang beliau sampaikan di dalam tulisan ini bisa dirujuk itu sahabat. Lalu kita lanjutkan. Syekh Al-Mar'ashi, nama lengkapnya adalah Syekh Syihabuddin Al-Mar'ashi Al-Najafi. Ia adalah murid seorang Habib keturunan Ba'alawi yang bernama Habib Muhammad Aqil Al-Alawi Al-Hadrami, wafat pada tahun 1350 Hijriah. Pengarang kitab Al-Atbul Jamil. Ini bisa dilihat kitab Tahdzib halaman 278. Ini beliau mencantumkan referensi-referensi lengkap ya. Kemudian ini adalah beberapa contoh di mana ulama-ulama yang mencantumkan Ubaidillah sebagai anak Ahmad selalu ada hubungan emosional dengan klan Ba'alawi. Sebelum penulis akhiri artikel ini, ada hal yang ingin penulis sampaikan terkait pernyataan sebagian kalangan bahwa signifikansi konfirmasi kitab nasab sezaman tidak diperlukan dan persyaratan konfirmasi kitab sezaman yang penulis tulis dalam buku menakar menyalahi para ahli nasab. Penulis akan menukil ucapan seorang ahli nasab yang masih hidup dari Hijaz. Ia adalah Sayyid Ibrahim bin Mansur. Dalam kitabnya Al-Ifadah, ia menyatakan, Ammal adillatu ala anna da'wal mutaakhirina minat tabariyina lin nasabi al-Husaini al-Alawi hadithatun la aslalaha. Anna kutubat tawarikhi al-mutaqaddimati lam tarfa' nasabat tabaroyina ilan nasabi al-Husaini al-Alawi. Ini di dalam kitab Al-Ifadah halaman 56. Ini ada terjemahannya. Adapun dalil-dalil bahwa pengakuan orang-orang belakangan dari kaum Tobariyah kepada nasab Al-Husaini Al-Alawi itu adalah pengakuan ya dalam tanda kurung, pengakuan baru yang tidak mempunyai dasar. Adalah ini dalam tanda kurung juga, adalah karena kitab-kitab tarikh yang tua tidak menyambungkan nasab kaum Tobariyah kepada nasab Al-Husaini Al-Alawi. Ini di dalam kitab Al-Ifadah halaman 56. Lalu kemudian Kiai Haji Imaduddin juga menegaskan di sini, perhatikan. Sayyid Ibrahim bin Mansur yang menyatakan nasab kaum Tobariyah di Makkah tidak tersambung dengan nasab Al-Husaini, ia menyimpulkannya berdasarkan kitab-kitab tua yang menyatakan bahwa nasab kaum Tobariyah ini terputus. Padahal kaum Tobariyah dikenal pada abad 14 sebagai keturunan Nabi yang derajat kemasyhurannya sudah istifadah. Bahkan sebagian ulama, misalnya Qadhi Ja'far Libani Makki, menyatakan ia telah qat'i sebagai keturunan Nabi Muhammad SAW. Ini bisa dilihat di dalam kitab Al-Hadis Sujun ya, halaman 94. Tetapi ketika diteliti ternyata kemasyhuran pada masa sekarang tidak menjamin ketersambungan nasab ini. Berdasarkan kesaksian kitab-kitab tua, bahkan
Bahkan kaum Tobariyah ini disimpulkan baru mengaku sebagai keturunan Nabi pada abad ke-9. Sementara pada abad 5, 6, 7, 8 nasab ini majhul, sama peristiwanya seperti nasab Ba'alawi. Wallahu a'lam bishawab, sahabat ya. Ini beliau sangat ilmiah sekali, sudah meruntutkan beberapa hal-hal yang sangat penting sekali, sekaligus mengarahkan pembahasan persoalan ini fokus kepada Ubaidillah, begitu sahabat ya. Jadi kira-kira kalau ada bantahan ya harusnya memang ilmiah seperti itu ya, dibantah dengan ilmiah, kemudian dengan data-data, ya jangan melebar kemana-mana lah. Ini kalau saya simpulkan kok begitu. Karena saya melihat beliau Kiai Haji Imaduddin di sini itu sedikit dah ya, menarik sedikit demi sedikit, menarik persoalan ini agar jangan melebar kemana-mana, tetapi fokus kepada masalah Ubaidillah. Seperti itu, semoga sahabat semuanya mendapatkan kemanfaatan dari apa yang ditulis oleh Kiai Haji Imaduddin, dari apa yang saya bacakan ini, dan semoga kita semuanya menjadi orang-orang baik seperti itulah ya. Selalu hormat kepada siapapun, selalu takzim kepada guru, kepada siapapun. Amin Allahumma amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.